Alhamdulillah malam ini kedatangan tamu banyak sebenarnya dari berapa bulan terakhir ya Boy ya. Iya, Ada dari Jogja, Mas Luki, Mas Aji, Mas Aji, Mas Taufik. Banyak lagi lah. Alhamdulillah malam ini ketemunya sama Pak Bayu, sama ada Umar, Oji, Umar. Umar. Jadi kenalin dulu ini Pak Bayu. Ya, saya dari Tangerang. Original Indonesia, bukan original Tangerang, bukan original Indonesia. Terus ada Oji. Dari mana Ji? Oh, Pangkep lo berarti temannya si ini ya. Siapa yang guru? Pangkep. Ilham. Ilham temen lu tuh. Ilham. Ilham. Pangkep kan? Pangkep jadi kepulauan kan? Iya. Rumah yang pinggir kali. Ya, dekat saya sebelah sana Pak, depannya Bapak. Oke. Terus ada Umar dari Pare ya. Pare siapa ya Pare? Ada enggak petugas Bunda gitu. Pare lupa gue. Pak Ilham juga namanya anak petugas. Ilham. Gue bukan Portugis. Gue Portugal. Aduh. Ugal-ugalan. Siu. Persatuan orang tua nakal. Ya. Aduh, siu. Hah? Gatal. Namanya enggak tahu. Nah terus mau apa nih? Aku pun bingung mau nanya apa. Kayaknya Pak dia lebih Ini enggak ya, ini basic dulu ya dari Vespa nih. Kita kan di dunia Vespa nih. Oke, cerita Vespa. Vespa itu mungkin sebagian udah tahu sejarahnya, mungkin sebagian juga belum tahu. Ini dari textbook nih. Vespa itu teknologi pesawat. Karena saya tahu pesawat. Sebelum waktu Perang Dunia Kedua. Waktu mau Perang Dunia Kedua. Mau Perang Dunia Kedua. Dari fisiknya aja. Iya. Motor apa yang dari tahun 50-an itu pakai monoshock? Depan belakang. Depan belakang. Ini kan ceritanya nih. Masuk. Cari motor, cari di Google deh. Motor apa yang monoshock? Kecuali Vespa. Kecuali Vespa. Iya. Satu itu. Hmm. Kedua, cari motor apa yang nggak pakai sasis selain Vespa. Iya, benar. Apa tuh istilahnya kalau Vespa? Monokok. Monokok. Vespa monokok. Benar. So, jadi yang nggak ngerti Vespa, yang nggak boleh Vespa, baca-baca dulu sejarah Vespa. Vespa itu teknologi pesawat. Jangan, ntar ketagihan. Om Bayu bandara. Om Bayu ya? Bandara. Ya seperti itu yang saya tahu itu dari textbook, dari pabrikan seperti itu. Mungkin ada yang lebih tahu, monggo di komen, silakan di komen. Komen di bawah. Di komen. Berarti Pak Bayu ini basicnya kerjanya di bandara, Kerjanya di maskapai. maskapai penerbangan. Iya. Oh. Bagian apa tuh Pak? Bagian jalan-jalan. Wow, seru. Kalau pesawat kemana saya ikut. Pilot dong. Enggak lah. Pilot nggak boleh ninggalin pesawat. Kemana pesawat ikut. Kalau saya bisa ninggalin pesawat. Pramugara. Enggak lah, ngikut pesawat lah. Pesawat. Apa tuh Pak? Hah? Bagian jalan-jalan. Bagian jalan. Pesawat kan terbang. Iya. Nggak jalan. Bagian terbang-terbang dong. Bagian terbang. Ya pada intinya Vespa itu kan secara umum kan aneh. Secara sepeda motor. Makanya mana lihat STNK di Vespa? Nggak ada jenis kendaraan sepeda motor. Enggak. Jenis kendaraan skuter. Beda lagi. Berarti bukan sepeda. Bukan sepeda dikasih motor, bukan. Memang skuter.
gigi. Orang pakai kaki kiri, dia pakai tangan. Makanya kayak mobil. Kata orang Vespa itu seperti sedan. Bukan kayak mobil, memang sejenis. Buktinya oper gigi pakai tangan kiri. Vespa kan tangan kiri. Yang saya tahu. Tapi ada juga tuh Harley Mana? knucklehead pakai tangan. Tapi kan dia pakai handle. Oh iya. Pakai handle. Itu handle sebenarnya kan Di bawah juga. iya ini yang modifikasi dari kaca. Ya seperti itulah. Satu lagi, cari motor atau sepeda motor atau sejenisnya yang cc kecil, sistem geraknya pakai gearbox, Nggak ada menggunakan rantai. nggak pakai rantai. Sambungan ke bannya nggak pakai rantai, langsung gigi langsung ban. Iya. Cari yang persamaannya. Saya pernah nyari, belum dapat. Belum dapat. Iya. Yang ada cuma depan. Berarti cerita Vespa tadi mulai kapan? Bervespa. Kalau saya kenal Vespa itu pertama tahun 76, Pertama tuh 76. 1976, kelas 2 SMP. Oh, iya. 76 SMP. Kita di mana? Vespa saya waktu itu saya pakai Vespa tahun 75, Super 75. Warna biru telur asin. Masih ada? Udah nggak ada. Nggak ada. Tuan forever. Hah? Tuan forever. Dipinjam dan nggak kembali. Kasian deh gue. Jadi aku pengen minjem. Nah, itulah apa? Ya seperti lah Sahibul Hikayat Vespa ya seperti itu. Berarti mulai dari 76 sampai sekarang. Ya enggak. Kalau continue-nya saya Vespaan continue dari tahun 2000. Oke terus. 99 lah, 99 2000. Sudah Itu continue itu. Sudah punya Vespa sendiri. Iya. Sudah punya Vespa sendiri. Enggak, maksudnya bukan selalu bervespa Selalu bervespa sampai saat ini. saat ini. Balik ya. Berarti Walaupun saya punya motor plastik, masih kerja waktu itu. masih kerja. Masih kerja sudah Vespa kan. Jadi lebih apa ya? Lebih pede lah pakai Vespa karena saya tahu sejarahnya. Jadi saya bangga pakai Vespa, saya bangga. WA kan? Kayaknya setahu aku pada waktu Kontak itu kan? yang bisa punya Vespa ya WA kan? nggak sembarangan orang. Nggak sembarangan orang bisa punya Vespa, maksudnya yang minimal pegawai negeri sipil minimal, bukan, atau pengusaha, pedagang, bukan, yang punya cuan lah. Karena dulu kan kalau nggak salah berhitungnya tuh masalah ekonomi. Apalagi waktu itu kan Cari kendaraan yang irit. karena habis moneter kan 98, 97, 98 terus dia kan habis moneter kan. Ya, Hitungan seperti itu. Vespa mau irit ya nggak bisa. berarti jalan 22 tahun aktif bervespa dan berkomunitas. Berkomunitas Ya. kapan dulu Pak? Ya, awal Awal 2000. Awal 2000. Karena sebelumnya kita masing-masing. Jadi cuma pengguna Vespa. Berarti sekarang Pak D bergabung di komunitas apa? Ceritain sedikit lah sama teman-temannya kan. Komunitas. Dari mulai awal kenal komunitas, Awalnya saya masuk ikut klub klub Peskos Sidoarjo. Peskos ya. Singkatannya penggemar skuter Sidoarjo. Peskos ya, Peskos ya. Baru ikut klub, baru ikut komunitas. ISBI. ISBI, Ikatan Skuter, Ikutan skuteris bajingan Indonesia. Ikatan Skuteris Bajingan Indonesia ISBI. Oke. Baru ikut SSI, SSI, Skuter Seks Indonesia. Skuter Seks Indonesia. Oke. Baru ikut STAF, Start. baru ikut PETA, Banyak. baru ikut apalagi origingan, Yang terakhir origingan. otopsi. Otopsi yang terakhir. Oke. Berarti sekarang origingan chapter Tangerang. Jakarta Indonesia. Indonesia. Karena saya waktu ikut origingan dulu belum ada chapter-chapter. Oh, masih satu, masih di Masih Jogja. Indonesia, masih Jogja. Masih Jogja. Nah, kamu umum. Iya, iya, iya.
Makanya kan ada original Indonesia, Heeh. ada original chapter, Chapter. Takengon, Solok, mana. Pokoknya Berarti ceritanya ini mother chapter. ya hitungannya mother MC chapter lah. Iya. Mother chapter. Mother chapter ya. Ya baru ada komunitas itu saya hitungannya terbantu karena hobi saya traveling. Iya, jadi di mana-mana punya teman. Nah, di mana-mana punya saudara. Karena kan original se Indonesia ada. Terus ini kita tanya-tanya dulu yang mudah-mudahan. Ayo coba, Iya, mau coba apa? ceritain. Mau ngapain lo Ngapain? pespaan lo? Kan Ngapain? susah. Iya, tanya nyesel nggak main Vespa? Nyesel dia. Kenapa nggak dari dulu? Ceritain Nah, Jip. pulang ke Pangkep harus ketemu Ilham ya. Iya. Cari bagaimana caranya ketemu. Itu teman saya zaman dulu. Salam dari Pak di Bayu. Dia dulu kerja di Pedanka kalau nggak salah. Di Kenas, di Kenas. Masih kan? Itu orang pertama Pangkep Vespaan ke Jawa, ya Ilham. Tapi itu yang sering Iya, iya. ada motornya sekarang Aku pernah ke rumahnya juga pernah. nanti kali Nah, di Kalau Oji tuh gimana cerita awalnya tuh? ya gimana bisa Vespaan. bisa ngepespa diri, mempespakan diri gimana ceritanya coba? dulu masih kelas 9 SMP Pak. Nah, Yang Terus SMP semua udah ya. pakai pespaan. Awal mulanya itu lihat teman di Vespa bukan dari Makassar kayak itu salah. besar sedikit suaranya. Suaranya dikencangkan sedikit. Iya, itu kan nggak pakai mic, kita nggak pakai mic nggak nih. pakai. Iya. Lihat lewat kata saya asik juga kayaknya ini bilang ini Vespa gitu kan, akhirnya beli Vespa masih kelas 2 kelas 3 SMP lah. Ngikutin gua dong lo. Iya, sama lah. Ngomong gitu. Ngopi cerita ini. Pakai Vespa dari SMP kelas 3 sampai tamat STM. Vespa-nya sendiri. Ya, terus Sendiri. Ya, teman. Orang kaya dong lo bapak lo. Mana sekolah dibeli Vespa. Oh, tapi Oji ngebengkel, bapaknya ngebengkel ya. Si apa? Ojibnya yang ngebengkel ya. Umar yang bapaknya ngebengkel. Ini dari bapaknya udah Vespaan. Ceritain Mar. Ceritain yuk. Iya lah. Ceritain lo sampai Takengon gimana ceritanya sampai Takengon. Nyebrang dari Makassar ke Surabaya berapa duit? Berapa hari? Iya. Iyalah. Jadi Gua aja belum tahu. pengalaman. Gua belum pernah naik kapal laut dari Surabaya ke Makassar. Kalau kapal dari Makassar Surabaya Enggak, dari Parepare. Pare Ya. ke Makassar gimana judulnya? Bisa ketemu Ojib tuh gimana? Reading kah, naik towing kah? Sekarang kan dari zaman Vespa towing kan, Isti, Ikatan Skuteris Towing, ini dia. Istiak. Kemarin tuh yang VWD Bali tuh, Isti semua. Iya, tuh. iya. Banyak. Kalau saya bawa motor dari rumah Nah memang. itu reading namanya, Reading. itu berpespa mania Parepare itu. ke Makassar. Nah, Makassar nyebrang ke Surabaya. Tiket kapal kemarin berapa duit itu? 800. Dari Makassar ke Surabaya. Satu orang satu Vespa. Kalau 2 orang tambah lagi. Iya, sama lagi. Oh jadi Tambah 300. jadi si penumpangnya tetap bayarnya masing-masing. Ya. Tapi saya ketemu ojek di ini di Bengkulu. Cara KBC kemarin. Oh, itu dari Parepare ke Bengkulu. Enggak, kalau saya dari VWD Makassar ya. mau ke Targetnya VWD. VWD. Oh VWD dulu. Iya. Tapi kalau nggak ketemu gue VWD lo, Beda lokasi mungkin. Beda lokasi mungkin. di mana lokasi lo? Kalau saya ke Pandawa dulu. Pandawa sama Pandawa juga. Ah, Iya. Banyak soalnya orang om. Nusa Dua. Susah. Nusa Dua juga gue Nusa Dua juga. Nusa Dua juga. Denpasar. Gue juga Denpasar juga. Kok nggak ketemu? Tahu om. Saking ramainya orang ya. Ramainya orang. Tapi waktu itu memang rame itu ya di VWD itu ya. Wah, Oh, Ojib masuk juga ya? masuk. Bawa unit juga. Lah terus kenapa jumpanya di Bengkulu? Dia sempat pulang. Kalau saya Pulang. pulang. Oh, Ojib bawa unit ke PWD. Ya. Terus sekarang unitnya di mana? Di Pangkep. Udah di Pangkep. Ya. Udah dibalikin sana. Udah. Di towing, kirim. Enggak, lewat Lombok kemarin.
Sempat pulang dia. Oh, lewat, sempat lewat pulang. Bima Nggak nyebrang. masuk Bima, Pak. Langsung ada kapal dari Lombok ke Makassar. Oh, Lombok Makassar ada? Ada. Ada sekarang? Ada. Terus yang punya kapal juga. Lombok Lembar? Iya. Tapi kemarin naiknya di pelabuhan Kayangan. Iya kan sebelah Lembar. Iya. Sebelahan itu. Oh, dari situ ada. Ada. Cuman kapalnya jarang. 20 sekali kan. Oh. Terus yang punya juga kapal itu orang Vespa. Iya. Enak kok. Orang Surabaya kalau nggak salah namanya Mas Nur. Gratis dong. Enggak. Makannya yang gratis. Oh. Habis ABK makan, kita juga dimasakin. Katanya itu Mas Nur, itu masakin teman saya dari Sulawesi. Masakin sama Rupi kapalnya. Mantep dong. Mantap. Mantep tuh ngerasainnya sama. Iya. Tapi aku cerita Pak Di, dulu suka balapan, yang motor apa aja lah. Nggak pernah mau di jalan, sampai supir truk aja angkat tangan tuh nggak pernah. Baru di Vespa kejadiannya gitu. Nggak mogok, lagi parkir di jalan, Di- truknya klason, woi, katanya kan. Nah, Itu seru. berarti dia keluarga biker juga tuh. Iya, keluarga skuteris mungkin. Enggak biker. Saya pernah ngalamin di waktu ke Sumatera nih dari Balam, Pekanbaru sampai Rantau Prapat. Dikawal sama truk. Karena sendiri itu ya. Karena sendiri, malam-malam sendiri dia kawal sampai ke Rantau Prapat. Jauh itu lumayan jauh. Dia Vespa sih solid. Aku nggak mau cerita origingan aja ya, tapi kayaknya semua klub solid di Indonesia ini. Vespa. Ya kan? Makanya makin di origingan ya al Kalau dia skuteris. Lain seputerannya. skuteran Kalau skuteran apa tuh aja. gayanya skuteris, Tapi enggak. mentalnya nggak skuteris. Skuteris. Ya, tapi Sekarang tuh. banyak seperti itu. Banyak tuh ya, yang metik Makanya penting kedatangan tamu siapapun wajib ada rekomend. Infokan Karena dulu. sekarang banyak Dua nama. ya itu tadi gaya skuteris, mental tidak skuteris. ya, jadi skuteran. Jadi skuteran, jadinya nanti jadi aib di Vespanya jadi aib. Buat anak-anak komunitas ya. Vespanya jadi aib, padahal Vespa nggak ngapa-ngapain. Iya. Orang nih kan yang masalah. Orangnya yang jadi masalah. Kenapa jadi Vespa yang disalahin? Kan sering kita dengar. Iya, iya. Ini gara-gara main Vespa nih jadi begini, lah. Benar. Kenapa jadi Vespanya disalahin? Benar tuh Pak De. Banyak. Iya. Pasti pernah dengar loh, pasti pernah. dengar. Pernah. Bahkan dulu pas aku punya Vespa sendiri itu tahun 2015. Punya pribadi bisa pakai uang sendiri itu 2015. Jauh sebelum itu memang dari kecil naik Vespa sama bapak tuh almarhum kan. Tuh buat Vespaan terus. Nah tuh makanya. Tapi begitu main Vespa, oh tuh kawanmu tuh, ya kan? Nah, Itu kawanmu. Maksudnya ya sesama pengendara Vespa ya. iya sesama apa yang mengendarai Vespa lah gitu kan. Jadi seru. Tapi kalau cerita dunia Vespa ganti tahun nggak bakal selesai. Iya. Cerita Vespa tuh nggak ada finishnya. Dan nggak cukup Nggak cukup. satu unit. Nggak Nggak satu cukup. unit, kalau satu unit Ada aja. banyak. Banyak ya. Tapi aku dulu malah di satu keterusan. Jadi keterusan. Soalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Rupanya enak. Makanya nih, inget nih, jangan coba-coba main Vespa. Udah, kalau udah masuk dunia Vespa udah nggak bakal bisa keluar lagi. Terus nggak tahu kenapa kan orang bilang bahwa Vespa susah. Setelah aku punya Vespa sendiri, nggak mau pindah ke merek lain. Nggak tahu kenapa. Mau bawa motor lain tuh kayaknya Motor lain tuh apa? Motor plastik. iya. Katakanlah motor plastik, Pak. Emang motor plastik? Merek lain kan. Gitu. Coba fairingnya buka, kan tinggal pipa doang. Iya. Benar. Kalau Vespa kan plat, ini kan plat nih, plat. Semua ini plat.
berapa hari udah Pak Di? Hari ini udah sebulan lebih, Sebulan lebih. belum sampai tujuan. Tujuannya kemana nih? Tujuannya ke nol. Ke nol. Ke nol udah berapa kali Pak Di? Ke nol baru sekali. Ini mau Ini- pulang untuk ini kedua mau kalinya. kedua. Iya. Emang rata-rata skuteris yang lewat jalur Sumatera tuh pada rindu. Memang kalau dibilang jalannya apa kualitas jalan agak kurang baik. Bagus, Bagus ya? bagus. Bagus ya? Bagus. Ketimbang Jawa. Dikembang Jawa. Jawa jalannya itu versi saya yang ngerasain Pak Di. sendiri ya. Ah, Kayak proyek berkesinambungan yang tiap tahun harus digarap ya. yang tiap saat Tiap harus saat. diproyekin. Nggak tahu benar apa enggak, kenyataan di jalan raya kayak gitu. Nah itu keluhannya pengguna jalan. Pemakai jalan. Pemakai Saya bayar jalan. pajak loh. Iya. Pajak motor saya hidup loh pajaknya. Oke oke. Iya lah. Umar nih nggak hidup nih pajaknya nih. Hidup, Hidup ya. Hidup lah, hidup lah. Hidup. Berarti skuteris taat pajak. Iya. Sampai saat ini. Iya sampai saat ini. Belum tahu besok-besok. Aduh, seru nih cerita ini. Nah kalau cerita Umar dan Ojek semalam kan sempat cerita Umar udah 6 bulan di jalan terus 6 bulan Waktu awal ke itu Kemarin Dari- singgah di mana? di Depok, di Depok lamanya. Nggak, di Sakral nggak? Tinggal. Tinggal juga di Sakral kan? Kok nggak ketemu? Ya. Beda waktu mungkin. Ya. Biasanya kalau tamu di Sakral biasanya ketemu. Iya. Saya pasti ketemu. Sebelum acara Bengkulu, 1 minggu sebelum acara Bengkulu itu Di Sakral. Ke Bengkulunya sendiri apa rombongan Sakral? sendiri. Ada kawan juga dari Ternate berdua tadi. Ternate. Dan Sakral itu berdua sama anak Ternate itu. Siapa anak Ternate? Dari teman-teman. Anak apa dia di apa di Ternate dia? Dia Gas, Gama Lama, apa Kora-Kora, apa di waktu itu di Ternate ada 3 klub Iya, tuh. iya. Gama Lama, Kora-Kora, satu lagi apa? ada sekarang baru itu apa Aceh Buka. Nah ini yang berdua ini kasih wejangan Pak Di. Sampai sekarang masih independen. Nggak masalah. Saya juga independen. Saya nggak ikut organisasi resmi enggak. Yang penting silaturahmi. Ya silaturahmi. Ya itu brotherhood. Kenapa masih silaturahmi? Kenapa masih brotherhood? Kalau udah jadi saudara, nggak mungkin nyusahin. Ya. Pasti kalau menolong. Silaturahmi di agama juga ada. Wajib silaturahmi. Daripada hidup sendiri lebih baik hidup bersama-sama. Memang harus berkelompok. Iya. Saling membangun. Intinya itu aja. Ikut komunitas, ikut klub segala macem, tapi terus Komunitas. tidak berkomunitas, tidak berkomunikasi, tidak berhubungan apa, buat apa. Sama aja. Ya saya sih 20 tahun lebih jalanin sampai sekarang. Alhamdulillah, saudara saya se-Indonesia. Berkomunitas. Saya masuk ke kota mana aja pasti ada yang kondisi gitu. Baik dia terpaksa atau enggak, atau Terpaksa, rela, terpaksa juga. atau jujur, atau ini. Yang penting saya di kondisi gitu. Apapun alasannya. Apapun alasannya, apapun kondisinya. Dia karena udah brotherhood, Iya betul. udah Kenapa bisa begitu? Karena sulitnya jadi. Itu ada alasannya juga. Nama kita baik di Oh tuan iya rumah. betul. Coba. Kalau kita nama kita cacat, tuan rumah pasti kabur. Coba. Coba buktiin. Bukti. Panjang tangan lah Janganlah. mencuri. Nih sama Adit di sini kasih nginep. Ya. Pas pergi Bawa gear Ya. pala komo lah itu ke bawah segala macam. Coba. Di mana-mana udah. Nah. Ya, kalau gitu. Makanya saya selama jalan ini Jangan sampai jangan, seperti ya, itu. jangan ini. Ya contohnya saya. Iya, betul.
kemana-mana. Saya ke Papua kemana welcome semua. Oh, udah ke Papua kan? Udah. Sampai ke Maroke. Bukan Merauke, zaman dulu masih Abepura. Masih dulu namanya bukan 0 km. Oh, naik pesawat. Dari enggak di Papua nggak ada jalan antar kota, nggak ada. Iya kan semuanya naik pesawat ke sana kan. Semua naik pesawat. Naik helikopter, naik pesawat. ke Semua sini naik, juga. nah ini apa pesawat perintis. Pesawat perintis. Pesawat kecil. Kalau di sini bahasanya smack. Ya, Smack sini, Smack sama Susi. Ya sama Susi. Susi yang di Benar Meriah Iya. tuh. Kalau versi saya dulu gini, Beneran jalan-jalan. Vespaan itu kan reading. Iya. Sekarang Vespaan naik Towing. kapal laut, Ya. towing kapal laut, Nah iya kayak gimana Vespa di Pulau? berminggu-minggu. Emang Vespamu kemarin naik kapal laut, Vespanya jalan di kapal, Enggak. parkir aja kan, Parkir. nggak reading kan. Sekarang ke Papua, reading, lewat mana? Datang apa ini? Nah, reading nggak? Enggak. Panggil Om Jin. Buat jalan. Udah sampai Papua belum? Belum. Padahal dekat ya. Bukan, Sulawesi. kalau Papua itu misalkan saya dulu di itunya di utara, Papua Utara, Sentani, Jayapura. Tapi sekarang kayaknya udah enak tuh tadi. Hah? Udah ada Trans Papua. Pernah ngerasain? Pernah lihat di YouTube. YouTube emang benar itu Papua? Kemarin udah ada juga yang lewat sana, Pak. Hah? Kemarin Iya, ada yang lewat sana. Lewat mana? Yang lintas Papua kemarin. Iya, dari kota mana ke kota mana? Enggak ada, di kota itu aja udah. Kota itu habis, ntar pindah. Terbang. Kalau kotanya di tengah pulau, naik pesawat. Oh. Kalau kotanya di pesisir, naik kapal laut. Oh. Nggak ada jalan itu nggak ada. Antar kota kayak Bir, misalnya Medan Banda Aceh. nah, kayak Jayapura ke Merauke. Nah, Nggak ada nggak ada. jalannya. Merauke, Timika. Ada jalan antar kota? Nggak ada. Nyebrang. Ya naik, kalau di pesisir naik kapal laut. Kapal laut. Kalau kotanya di, contohnya Takengon nih, Nah, pesawat. iya. Oke. Dari Banda nih, Iya dari Banda Aceh. dari Banda aja ke Takengon. Naik pesawat. Naik pesawat. Reading, mau dimakan buaya. Waktu itu ya versi Iya. saya ya, yang saya jalani. Nggak tahu sekarang tahun nggak berapa tahu. itu Pak di 2000, sekitar 2006-an lah, 2006? 2006-2007 lah. Iya. Kalau mungkin sekarang udah enak lah, udah mungkin udah terbuka lah. Karena banyak juga kawan-kawan yang riding sana kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, readingnya itu. Ke mana dia? Readingnya antar kota apa di dalam kota? paling yang saya tahu di sana reading kota ke pinggir kota. Memang perjuangan dan doa itu asli, perjuangan dan doa. Dari kota ke pinggir Nah, kota itu perjuangan dan doa itu. Ada doa. Iya, kena buaya. lebih sering jalan setapaknya daripada jalan benerannya. Ya pasti temennya tentara, aparat lah, tentara, polisi. Kemungkinannya kalau naik Vespa waktu itu susah. Nggak susah, mau ngapain? Oh, mau ngapain? Nggak tahu juga mau iya. Cuma muter-muter. Contohnya di bawa Vespa ke sana sampai Takengon. Iya. Di Takengon aja muter gubrak. Selesai, pindah. Muter lagi. Ya kalau kita pindah ke kota yang pesisir, naik kapal laut. Kalau kotanya di tengah pulau, ya naik pesawat. Paling gitu aja, waktu itu gitu aja. Gitu aja. Dulu saya bawa badan ke sana. Bawa badan, kontak teman-teman Jayapura. Hmm. Saya Berarti mau di Jayapura ada komunitas juga. ada GVC, Jawa GVC. Jayapura Vespa Club waktu itu. Itu Jayapura Vespa Club. Saya ke sana, saya kontak, saya perlu Vespa yang sehat. Oh, Pak, dia nggak bawa Vespa. Saya mau pinjam, saya mau ke perbatasan.
Jadi zaman dulu mah bukan 0 km tapi perbatasan. Perbatasan dia. Papua Nugini. Apa tadi namanya Pak Di? Tadi apa? Nama Maroke dulu. Apanya? Namanya tadi. Apa? Merauke. Sampai nggak ke Maroke itu? Sampai. Nggak nyampe Merauke. Nggak nyampe. Berarti nggak ke perbatasan Pak? Perbatasan utara. Perbatasan Kan ada 2. Merauke sama Jayapura, Abipura. Abipura ya, Abipura. Kalau utara Abipura, Waktu itu untuk akses ke Maroke itu nggak bisa. Cuma bisa ke Abipura. iya ke perbatasan Papua Nugini itu udah ada tapi belum jadi seperti di sini kayak di Sabang. Jadi bukan tempat wisata. Masih perbatasan negara aja waktu itu ya. Yang saya tahu ya. Jadi orang sana ya masih bahaya lah kondisinya lah. Berarti Pak Dis setelah keliling Indonesia, tempat paling berkesan di Indonesia sebelah mana? Semuanya berkesan. Paling berkesannya harus wajib milih Pak Dis. Nggak ada. Wajib. Sama semua yang memperlakukan tuan rumah memperlakukan saya sama semua. Semua ya. Berarti memang eksotis Indonesia itu seru. Seru ya. Yang satu frekuensi ya. Pokoknya yang nggak sefrekuensi yang towing. Enggak, yang pokoknya yang bikin jelek nama Vespa, Oh, ya, ya saya nggak suka. Yang skuteran. Ya, sekarang saya nggak suka. Karena kayaknya kalau skuteris sama semua frekuensinya. Iya, Iya kan? iya kan pengalaman orang kan beda-beda. Kalau saya pengalaman saya di Vespa seperti itu. Terakhir Pak Di, pesan buat teman-teman, buat anak-anaknya yang generasi lebih muda lah. Kalau buat pesannya, kesan dan pesan versi pengalaman sendiri ya. Jadilah orang yang fair, nggak jaim, nggak tipu-tipu. Dan ya jangan tang panjang. Iya, maksudnya ya seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau kita fair, misalkan tuan rumah nggak suka masih kita, ya udah kita terima. Berarti kita nggak bisa masuk ke situ, kita geser. Tapi usahain fair. Kan banyak yang masa lalu Sumatera lah. Pengalaman saya banyak pemburu kelas-kelas adit itu. Terus Pak. Ya. Yes. Again forever. Jadi gini, ketakengone, brother. Ada niat. Padahal niatnya hunter. Hunting. Mau nyari unit. Nari apalah, Iya. perintilan lah, unit lah, bla 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 bla. Kan harga brother. Harga berasa. Karena udah skuteris ya. Nggak taunya ternyata kolekdol. Dikoleksi dulu, baru didol. Itu saya ngalamin. Sampai 5 tahun lalu sih masih banyak Pak Di. Lebih 5 tahun yang lalu. Lebih 5 dia. Saya ngalamin. Pernah tahu. Pernah tahu. Saya mau nimbrung ke situ, saya nggak ada bakat. saya brother aja. Unit kesayangan nih Pak dia. Itu. Iya, ada dua. Waktu kesini kan udah 2 kali. Yang kemarin itu bawa yang satu lagi. Yang satu waktu itu bayang Red Arrow. Oh. Ada namanya tuh. Oh, ada Karena nama ini. skuteris pasti Iya, Pak. Vespanya pasti dikasih nama. Ya, kalau Pak De Nama namanya kesayangan. Ini Blue Sky ini. Blue Sky. Yang pertama dulu Red Arrow. Red Arrow. Red Arrow tuh panah. Nah, panah merah. Panah merah. Kemana aja nyampe. Masih. Ya, dan Oke, kita break dan makan. Makan lah. Oke. ya. Makasih buat Makan dan kopi wajib itu. Iya, makan kopi wajib. Oke. Ya, makasih Pak De buat kesempatannya berbagi kisah, berbagi cerita segala macam, buat Ojib juga, buat Umar juga. Semoga sampai ke tujuan. Pak D-nya mau ke nol lagi untuk kedua kalinya. Umar dan iya mau ke nol juga kan? Udah apa belum? belum.
Hah? Belum ya, belum orang-orang. Kenapa belum? Saya kan kloter terakhir. Nanti berarti. Kenapa nih apa ngikut-ikut? Oke, tutup ya. Iya, Untuk tutup. ini maaf bila ada kata-kata saya yang kurang ngepas, ya mohon maaf. Itu pengalaman pribadi saya. Oke, kami Tuan Rumah Takengon, thank you untuk hadirannya Sekretaris Indonesia yang ke Takengon. Siap. Saya selalu panjang umur, ketemu lagi di waktu yang berbeda, dengan Amin. momen yang berbeda. Panjang Sehat. umur kita semua. Tanpa kata kita satu, we are are a brother. brother.